Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Lee Kuli. Kali ini saya akan melakukan DIY kopi. Kenapa toh saya melakukan DIY kopi sendiri? Karena Dr. Glenn ini lagi ke BP POM. Halo teman-teman, ya, ini sekarang perjalanan menuju ke kantor BPOM lagi, ngelaporin lagi. Ya, jadi orang-orang bilang saya itu dokter pengadu, ya, combe, wah macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting demi kebaikan bersama, ya. Jadi kalau misalnya kamu sebagai pedagang kosmetik abal-abal, entah itu sudah BPOM atau non BPOM, terutama lagi yang nggak punya BPOM, hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Karena apa? Ketika kamu menjual kosmetik yang tanpa BPOM, nah dan ternyata itu berbahaya ya, dan ada yang ngelaporin, kamu ditangkap, maka kamu bisa kena terancam hukuman Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Berapa tahunkah penjaranya? Maksimumnya 15 tahun. Jadi kalau misalnya ada beberapa pedagang, seller atau produsen kosmetik abal-abal mau menuntut saya, mau melaporkan polisi ke saya, monggo silahkan. Kita sama-sama head to head. Jadi paling mentok aku di penjara sekitar 2-3 tahun lah. Kamu di penjara maksimal 15 tahun. Ayo monggo, kuat-kuatan wis. Oke, cukup dulu ya. Nih tak nyetir dulu. Nyetir sambil ngevlogin, nanti kalau kecelakaan bisa-bisa aku yang di penjara ini. Oke. Ini balik dari BPOM. Nah, sayang tadi tuh nggak ada temennya aku yang buat bikin video ya. Kan nggak enak nih kalau aku ngomong sambil megangin kamera, itu kan agak susah nih, jadi nggak enak, nggak sopan kelihatannya. Si Likulnya nggak tahu kemana nih, katanya sudah janjian mau ketemuan untuk ke BPOM bareng lah kok. Dah gitu, itulah tuh anak. Oke, jadi begini guys, jadi aku sudah tadi ngobrol-ngobrol sama petugas BPOM. Intinya begini, apa yang kita laporkan, yang kita kasihkan ke BPOM itu sudah diproses. Jadi BPOM ini sudah mendatangi beberapa pabrik-pabrik nakal dan beberapa customer atau maklun customer pabriknya atau maklun seller kosmetik yang nakal itu sudah didatangi. Ya, beberapa sudah saya sering tuh bikin video tentang laporan, beberapa itu sudah didatengin dan ditarik semua barang-barangnya. Ya memang sih ketika mereka sudah BPOM dan yang ditarik adalah non BPOM, mereka bisa dengan alasan ya saya nggak tahu dan lain-lain begitu tuh. Ya itu alasan saya, tapi paling enggak bisa membantu mengurangi peredaran kosmetik yang abal-abal. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya kamu punya produk kosmetik, saran saya sih kalau kamu golongan Miss Queen ya belilah Nonikit lah, harganya murah itu belasan ribu sampai 20.000. Kalau kamu orang-orang sombong, orang-orang tak kabur, ya kamu harus beli lab test kit lah. Masa sama kalah sama saya? Berapa duit sih? Nah nanti kamu tes sendiri kosmetikmu. Pertama apa? Oke, kita sama-sama ngecek. Aku ngecek produk A ya, tapi sellernya beda. Siapa tahu seller yang kamu cek, yang kamu beli itu seller-seller bermasalah. Ayo. Nah fungsinya apa? Saya bukan sales lab test kit ataupun sales Nonikit ya, saya hanya untuk mengasih tahu aja, memberikan saran untuk screening, proses screening. Jadi ketika ada yang bermasalah jangan dibuang, rugi dibuang. Ya, kamu laporkan ke BPOM, kamu serahkan. Satu sisi kamu membantu untuk menghajar semua mafia kosmetik yang kurang ajar itu. Ya, itu pasti sangat membantu sekali. Karena apa? Kalau aku laporan, kamu laporan, kalian laporan, yang lapor lebih dari 1 orang, tentu otomatis lebih cepat diproses dan memang wah ini nggak ada, si sellernya nggak akan mungkin berkelit. Ya.
Karena kalau cuma aku tok yang ngelaporin, bisa-bisa sellernya berkelit. Wah, aku ngirimnya bagus kok, yang lainnya bagus semua. Ya, itu loh. Tapi kalau banyak yang ngelaporin, bukan hanya aku aja ya, kita sama-sama bareng-bareng laporin, otomatis ya si sellernya nggak akan berkutik. Itu loh. Karena kesusahannya memang kosmetik seperti itu. Gak ada yang ngelaporin, gak ada orang yang care, yang mau, yang berani untuk ngelaporin. Kalau ada permasalahan itu, semua takut, semua takut dipenjara, semua takut ada permasalahan. No, ya, saya berani. Tapi saya juga butuh bantuan teman-teman. Untuk apa? Untuk memperkuat ketika saya melaporan itu ke BPOM dan untuk ke pihak-pihak yang terkait. Kamu nggak perlu khawatir, kamu hanya laporan aja, itu nggak akan membuat kamu dibilang tukang fitnah, kamu dibilang seperti enggak. Itu justru malah BPOM itu akan merahasiakan namamu dan juga akan sangat-sangat berterima kasih sama kamu. Paling yang kena di penjara, yang paling bermasalah itu hanya aku aja, ya. Nggak usah khawatir. Kamu kenapa? Aku tahu kamu nggak akan kuat, ya. Hanya aku yang kuat. Jadi aku ki wong gendeng rek. Wis wong takabur gendeng, jadi nggak ngurus. Meskipun saya mau melaporkan ke polisi pencemaran nama baik, aku nggak ngurus. Kita fight lah head to head. Apakah kepentinganku? Apakah aku mencari uang? Oh enggak, saya cukup, uang saya cukup kok. Kamu nggak perlu membayar saya ya. Beberapa pabrikan atau beberapa customer atau beberapa seller pernah membayar saya, mau ngasih duit untuk menghapus. Maka jawaban saya, no. Saya tetap sesuai dengan apa yang saya percayai. Andai pun saya di penjara karena kesalahan saya, it's okay. Monggo, saya sudah siap kok. Keluar dari penjara, saya akan gitu lagi. Entah itu di Indonesia atau di negara lain. Kalau di negara lain kan nggak mungkin bisa tangkap ya. Oke, bye-bye. Saya kan ya cewek-cewek sukanya skincare natural. Terus kan Instagram saya followersnya nggak nambah-nambah, YouTube saya juga sepi. Jadi saya iseng aja bikin konten video cara bikin masker natural buat obatin jerawat, pakai bawang, pakai kunyit. Jadi kan sekarang cewek-cewek pengennya putih instan, putih cepat. Terus saya kan sebenarnya awalnya jualan sabun colek, tapi saya keidean aja sih campurin vitamin C yang buat diminum sama sabun colek, tapi laku-laku aja tuh. Sedangkan saya tadi ketiduran. Biasa artis kan gini, banyak undangan ke luar daerah dan luar negeri. Karena saya tadi datangnya itu kesiangan, terus saya ketiduran, akhirnya ditinggal. Daripada saya dimarahi, mending saya bikin video. Kenapa? Karena Dr. Gren itu sudah ngomong ke netizen kalau tiap hari kalau bisa upload video. Kali ini saya akan mencoba resep kopi dengan air mawar, kopi dengan madu, dan kopi dengan cuka apel. Gimana pH-nya dan apa saja manfaatnya. Resep rahasia dari keluarga saya. Kenapa saya bisa kinclong, bisa glowing, bisa ganteng, bisa gagah kayak dua Al-Fatih? Karena saya memiliki resep rahasia keluarga yang sudah turun-temurun 7 turunan. Pasti akan saya bongkar di sini. Jadi tonton video ini sampai selesai biar kalian semua tahu. Ini mumpung Dr. Gren nggak ada ini, jadi dia nggak tahu kenapa wajah saya bisa kayak dua Al-Fatih. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu 1 sendok kopi dengan 1 sendok madu. Jadi saya akan mengecek pH-nya. Apakah ini bisa digunakan untuk kulit atau tidak. Jadi meskipun kopi itu bagus untuk wajah, tapi kan harus dicek dulu tingkat keasamannya, apakah bisa digunakan atau tidak. Kita cek dulu pH-nya berapa. Ini sudah pH ruangan, pH-nya 4,5. jadi ini lumayan bagus untuk kulit, tapi untuk kulit sensitif harus hati-hati karena pH-nya yaitu pH 4. Terus yang kedua,
1 sendok kopi, 1 sendok air mawar. Kita aduk dulu. Oh ya, karena air mawarnya saya menggunakan Viva, ini ada kandungan alkoholnya. Jadi hati-hati untuk kulit kering, kalau bisa cari yang tidak ada kandungan atau turunan dari alkohol. 5,6, jadi masih aman untuk kulit, untuk campuran air mawar dengan kopi. Ini mumpung tidak ada dokter Grand, ini VIP untuk kalian. Saya bocorkan resep 7 turunan, bayangkan 7 turunan, ini sudah turun menurun. Yang ketiga yaitu 1 sendok kopi dengan 1 sendok cuka apel. Oke, 1 sendok kopi, 1 sendok cuka apel. Kita cek berapa pH-nya, pH yang dihasilkan, karena cuka apel itu termasuk asam. Oh ya, untuk kopi saya sarankan kopi Robusta. Kenapa? Karena kalau Arabica itu kopinya terasa asam, jadi pH-nya pasti pH-nya rendah. Jadi saya sarankan untuk kopi Robusta. pH yang dihasilkan yaitu 4,2. Saya akan membocorkan resep rahasia keluarga saya. Yang pertama, 1 sendok cuka apel. Yang kedua, 1 sendok madu. Ini untuk kalangan sendiri ini. Ini tiap hari di rumah ini bikin kayak gini. Makanya wajah saya kayak Duha Al-Fatih. Yang ketiga yaitu campurannya 1 kopi. 1 sendok kopi. Oke, kita campur dulu. Ini bahannya asam. Kenapa? Karena tadi ketika madu dicampur dengan kopi itu pH-nya asam. Yang keempat, ditambah dengan air 50 ml. Aduk dulu, aduk sampai mencampur. Setelah diaduk sampai mencampur ya. Tapi karena ini pH-nya asam, dicoba dulu di kulit. Kenapa? Karena ketika terjadi iritasi itu kulit dulu. Dicoba dulu di kulit tangan, dioles-oleskan dulu. Dioles-oleskan seperti ini. Tunggu sampai 5 menit. Ini saya tunggu sampai 5 menit. Ketika 5 menit tidak ada rasa, langsung diminum. Dadah.